Dalam wabah COVID-19, kita sering dengar istilah angka reproduksi. Ada yang disebut R0, ada yang disebut RT. Dalam epidemiologi, R0 adalah angka reproduksi dasar infeksi penyakit. Angka R0 ngasih gambaran atau estimasi ke kita rata-rata orang yang bisa terinfeksi COVID-19 dari orang yang sudah positif. Di sini, semua orang diasumsikan rentan, semua orang belum divaksin, dan belum ada cara untuk mengendalikan penyakitnya. Ada 3 opsi angka R0. R0 sama dengan 1 yang berarti kasusnya stabil, R0 kurang dari 1 yang berarti jumlah kasus baru berkurang dan epidemi bisa hilang. Dan R0 lebih dari 1 yang berarti kasusnya terus meningkat dari waktu ke waktu dan dibutuhkan cara untuk mengendalikan penyakit. R0 sama dengan 1 itu berarti setiap satu infeksi yang ada menyebabkan satu infeksi yang baru. Mereka yang sakit bisa sembuh atau meninggal dunia. Orang yang udah terinfeksi COVID-19 kemudian bisa menularkan penyakit ini ke satu orang yang lain, ke satu orang yang lain lagi, ke satu orang yang lain lagi, dan begitu seterusnya. Kalau R0 di bawah 1, itu bagus. Makin kecil, makin bagus. Katakanlah R0 sama dengan 0,25. Itu berarti potensi penularan virus ke orang lain hampir nggak ada. Sementara kalau R0 sama dengan 2, berarti satu orang bisa menularkan virus corona ke 2 orang. Masing-masing orang ini kemudian bisa menginfeksi kedua orang yang lain, kedua orang yang lain, kedua orang yang lain lagi, dan begitu seterusnya. Bayangin kalau R0 ada di angka 10. Pasti penularannya cepat banget dan kasus positifnya meroket. Bappenas itu bilang, R0 Indonesia awalnya ada di angka 2,5. R0 dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, durasi penularan penyakitnya. Semakin lama periode infeksi suatu penyakit, semakin besar kemungkinan seseorang menularkan penyakit itu ke banyak orang. Ini akan membuat angka R0 jadi tinggi. Faktor kedua, cara penularan penyakitnya. Virus yang menular lewat droplet dan transmisi udara bikin suatu penyakit itu jadi gampang banget menular. Bayangin, kita bisa kena flu, kita bisa kena campak, kita bisa kena COVID-19 cuma dengan bernapas di dekat orang yang sudah terinfeksi, tanpa harus bersentuhan dengan dia. Penyakit yang kayak gini-gini nih yang bikin angka R0 itu jadi tinggi. Faktor ketiga, penularan lewat kontak antar manusia. Kalau banyak orang beraktivitas di luar rumah di tengah wabah COVID seperti ini, angka R0 bisa tinggi. Karena orang yang berada di luar rumah itu berpotensi tertular penyakit lewat droplet atau transmisi udara. Balik lagi ya ke angka reproduksi. Yang jelas, angka reproduksi ini harus kita turunin. Caranya dengan melakukan intervensi. Misalnya dengan melakukan pembatasan sosial. Kalau di Indonesia itu ada PSBB, di luar negeri ada lockdown. Jangan lupa, negara juga harus melakukan tes massal dan memperkuat sistem kesehatan negara. Buat warganya, kita harus disiplin dengan di rumah aja, jaga kesehatan, dan pakai masker jika harus keluar rumah. Setelah langkah-langkah intervensi ini dilakukan, maka angka reproduksi tidak lagi disebut R0, melainkan RT. Singkatnya, RT adalah angka reproduksi suatu penyakit setelah dilakukan intervensi. Kalau menurut Bappenas, angka RT di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut adalah syarat mutlak sebuah daerah bisa melakukan penyesuaian PSBB menuju new normal. Ada beberapa pihak yang menghitung RT, termasuk para peneliti epidemiologi di FKM UI. Ada juga nih startup analisis data namanya Bonza yang menyajikan data RT 34 provinsi di Indonesia. Kita ambil contoh DKI Jakarta ya. Tanggal 27 Maret 2020, RT-nya Jakarta itu masih di angka 3,97, yang berarti satu orang bisa menginfeksi corona ke 3 orang sampai 4 orang. Setelah ada imbauan belajar di rumah dan bekerja di rumah, juga ada PSBB, angka RT Jakarta ini turun. Sempat di bawah 1, tapi di akhir Mei itu malah naik lagi di atas 1. Inilah pentingnya untuk kita tetap di rumah aja. Ingat physical distancing dan jaga kebersihan. Pemerintah juga harus patuh nih sama syarat mutlak RT di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut kalau mau ambil kebijakan relaksasi. Gak usahlah buru-buru new normal. Kalau tetap nekat, gelombang kedua corona bisa lebih dahsyat.